50.000. Asli 50.000 ya Kiki tabung dari hasil jualan es lilin, jualan goreng pisang Kiki tabung dan tabungan Kiki itu 50.000. Dengan percaya dirinya Kiki daftar SMA Negeri 1 Tebas membawa 50.000 ya. Akhirnya Tapi terima. awalnya guru-guru apa istilahnya? Makasih. Oh, 50.000 maaf Bu, enggak bisa. Tapi Masya Allah, tabarakallah sampai sekarang kami berterima kasih mengenang bukti Ibu Hayati, Bu Hai yang dikenal, mungkin kamu yang kenal, pasti kenal. Bu Hai yang orang yang tersentuh dan mendengar bahwa uang itu, bahkan uang itu yang 50.000 pun hasil nabung, beliau sampai nangis waktu ya dengar kekuatan Kiki nak sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel podcast kesayangan kita, SPM Podcast. Tempatnya para pemuda nyasak di situ ya. Dengan kesempatan berbahagia malam itu kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi di kalangan remaja atau putri-putrinya, mau di Kabupaten Sambas ataupun di Provinsi Kalbar. Kita kedatangan sosok putri hijab, saudara Kiki Nurhadianti. Ya, terima kasih. Apa kabar Kiki? Alhamdulillah baik. Terima kasih Kiki sudah datang ke podcast kami. Terima kasih juga udah ngundang. Kami. Perlu dijelaskan sedikit, Kiki itu kawan saya sekolah Ki. Bener, satu kelas. Udah lama tak jumpa beliau tuh, ibaratnya di podcast itu nostalgia lah, katanya Ronian. Ronian dengan beliau tuh sekitar tahun berapa waktu itu? Terakhir jumpa dengan beliau tahun berapa itu tamat? Belasan tahun dah jumpa, sekarang dipertemukan lagi di podcast SBM. Makasih kepada owner SBM udah nemukan kami lagi lah. Nah gitu rencana yang biasa kan reuni sekolahnya kan banyak HW-nya bahasa kan. Pada yang kesibukannya janji reuni di grup kan, biasa kan nak reuni kan jumpanya bulan apa? Nah buka bukber kan, agenda bukber, tahu-taunya kakak raya bahasa kan. Iya ternyata enggak reuni juga. Reuninya juga. Nah mungkin bolehlah diperkenalkan dirinya kan, biografi singkatnya kan. Mungkin ada yang lupa siapa sih Kiki sebenarnya kan, hanya tahu kan segelintir orang kan, tahu kan sebagian orang kan Kiki Yanti. Bolehlah ceritakan biografinya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nurhadianti. Sekarang saya merupakan mahasiswa ya Sambas, tapi alhamdulillah udah wisuda tanggal 22. Saya berasal dari Desa Mangere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Kedengaran enggak? Baik. Jadi dari kecil itu saya sangat gemar mengenal dunia bisnis. Dari hal kecil, jualan es keliling. Es keliling iya. dari mau apa ya Ki? Kayaknya dari sebelum sekolah saya udah jualan. Kita umur 4-5 tahun. Ya, sekitar begitulah. Dulu hal bisnis apa yang dilakukan dari waktu yang seingat Kiki lah? Nah, waktu kecil tuh jualan es keliling.
kemudian jual goreng pisang dengan ciri khas kami sendiri waktu itu. Ayo goreng pisang gitu. Ada masih slogan khasnya ya kan? Iya, ayo goreng pisang gitu kan. Itu marketing kita untuk jualan goreng pisang biar orang tahu. Jadi dibawa di atas nyeruk. Nyuruh. Iya, dijunjung di atas kepala. Nah, itu pertama kali kita mengenal dunia bisnis. Bisnis kecil. Dulu upahnya kan tidak seberapa ya kan, mungkin iya. kita hanya bercari ke hobi ya kan. Hobi. Memang waktu kecil tuh di saat anak-anak kecil lain bermain ataupun terjun ke sungai untuk mandi. Nah, saya waktu kecil tuh malah jualan gitu. Jualan. Iya, waktu kecil. Nah, sampai saya beranjak masuk SMP, SMA, hingga kuliah bahkan sekarang masih. Sampai sekarang. Dulu secara singkatnya dari dulu SD SD-nya di SD 6 Mensere. SD 6 Mensere. Iya. Lanjut Kemudian SMP-nya SMP N1 Terbuka Tebas. Kita satu kelas loh. Bisa ya nanya kayak gitu. bisa. Oke. Dan SMA-nya kebetulan SMA 1 Tebas dan guru saya juga salah satunya Pak Solihin ini yang punya podcast ini. Kemudian kuliahnya di IAIS Samba. Tadi kuliah di IAIS Tambas, gelarnya apa dah? Kan Kiki Nuridayati S.Hum. S.Hum itu Apa adalah sarjana humaniora dari program studi sejarah dan peradaban Islam. Untuk lulusannya Lulusannya ya S1. S1. Ya S1. Program yang didapat dari SUMI apa? Itu adalah salah satu program studi di Fakultas Dakwah dan Humaniora yaitu Sejarah dan Peradaban Islam yang dulunya dikenal dengan SKI tetapi sekarang itu SPI karena Sejarah dan Peradaban Islam. Kalau SKI kan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Kemudian waktu karena ini kan biografi ya kan. Waktu SMP masih jualan juga saya. Karena kita sekelas kan jadi tahu kan. Kemudian karena memang dari kecil saya kuat sekali ingin sekolah untuk ilmu gitu, kuat sekali. Bahkan yang belum cukup umur saya ingin sekolah waktu itu sampai nangis-nangis minta disekolahkan, tetapi tidak cukup umur jadi sekolah numpang. Nah, kalau masih ada sistem sekolah numpang iya, kan? masih ada sekolah numpang. Nah, Sekitar- alhamdulillah setelah SMP kan kebetulan waktu itu mau SMP 1 Tebas, tapi karena waktu itu di situ beasiswanya diseleksi kembali, tetapi waktu itu kan saya sekolahnya mengharapkan beasiswa ya, jadi masuk SMP terbuka. Tapi alhamdulillah dari SMP terbuka saya banyak belajar. Nah, kalau saya tidak sekolah di situ mungkin banyak hal yang tidak bisa saya dapatkan sampai sekarang. Mungkin Ki ada pesan-pesannya untuk guru CPT Ki, untuk diri guru kita semuanya. Iya, terima kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar kami di SMP Terbuka Negeri 1 Tebas karena jasa-jasa beliau itulah yang patut diapresiasi dan tidak akan terlupakan hingga akhir. Karena beliau telah sabar mengajarkan dari awal sampai akhir. Tuh, sampai kita betul-betul belajar dan mendapatkan ilmu hingga sekarang. Geografinya kan, Iya. saya ingat lah, kita flashback lah ke masa lalu lagi kan, kita cerita masa lalu tuh ya. Flashback. Dulu Kiki kenal, yang saya kenal dengan Kiki hampir mungkin tidak lama juga kan, 3 tahun satu kelas saya kan Ki. Sama Kiki flashbacknya dulu orangnya dominan ke
apa ki pasti sambasnya penyupan kayak bakatnya introvert tapi yang lama tak berjumpa kan langsung progresnya luar biasa kayak dari mana lah Kiki dapatkan tentang bisa keluar dari zona introvertnya apa kayak motivasi entah dari mana kayak Oke, boleh lah diceritain. baik. Sebetulnya saya itu bisa dikategorikan sebagai introvert ataupun extrovert. Nah, introvert itu ketika saya bergaul dengan orang waktu itu memang pemalu. Memang benar pemalu. Dan extrovert ketika saya di dunia jualan. Karena saya memang mengutamakan marketing. Jadi saya, Pak silakan beli Pak, ini ada saya jual ini nih. Jadi bisa berlaku di antara kedua itu. Tergantung saya berhadapan dengan siapa. Ya, tetapi yang memang lebih dominan adalah introvert. Karena waktu itu memang saya di dunia pertemanan ya, saya tidak beruntung waktu itu kan. Karena saya terkesan mungkin agak lemah gitu. Kalau dicaci maki ya udah diam aja. Tinggal nangis. Iya tinggal nangis Tinggal gitu nangis. kan. Memang benar introvert. Nah, tapi seiring berjalannya waktu saya banyak bergaul dengan orang-orang yang peduli dengan saya. Saya banyak bergaul dengan orang-orang yang memberikan sisi positifnya. Jadi saya bisa mengenal saya itu seperti apa. Jadi saya perlu pertemanan yang seperti apa. Pertemanan yang toksik harus dijauhi gitu. Bukan berarti kita harus memilih dalam berteman. Maksudnya pergaulan itulah yang akan membentuk bagaimana kita akhirnya. Tuh, kita boleh berteman yang sengaja kan Iya. tinggal kita menyariknya gitu yang mana Iya. sisi positif yang baik kan. Kemudian waktu SMP kan memang masih belum ada organisasi ya. Saya memang fokus ke jualan aja untuk bantu orang tua. Karena kan memang saya bukan berasal dari orang tua ada. Waktu beranjak masuk SMA, di situ baru saya pertama kali mengenal organisasi. Organisasi Iya. Indonesia apa seperti OSIS atau apa ya? Nah, pertama kali saya ikut itu adalah organisasi Saka Bakti Husada di luar dulu. Di luar sekolah. Iya, di luar sekolah. Karena saya mendapatkan jati diri saya sendiri itu di luar. Karena di sekolah itu rasanya saya hanya fokus belajar dan jualan gitu. Fokus belajar dan jualan. Iya. Yang saya tanyakan kita tadi kan dari awal mulai introvert kan bertemu dengan orang ya. Beranjak masuk SMA, Kiki mulai mengenal sebuah organisasi. Seperti apa tadi? SBH. SBH. Kiki adakah dorongan hati untuk masuk SBH dari mana? Mungkin ada pertama awalnya kan kawan-kawan atau apa kan? Pertama kan awal-awalnya terpaksa, lama-lama lalu terbiasa. Iya, iya. Atau gimana ya? Ki? Awalnya itu memang ikut SBH lah karena teman ya. Ayo ikut SBH gitu kan. Tapi sayangnya temennya ikut SBH itu berhenti. Lalu saya yang bertahan. Sampai detik sekarang pun mungkin saya masih senior di sana kan masih tergabung di Saka Bakti Husada gitu. Dulu angkatan berapa Ki? Mungkin ada senior-seniornya bolehlah kalau mungkin senior-senior Iya. SBH-nya lagi nonton Ki. Angkatan 16, halo kakak senior. Kakak senior, juniornya lagi nonton Kak. Siap Iya. salah katanya. Siap salah. Jadi di SBH itu memang banyak diajarkan ya, sosial, kemudian kepedulian. Memang di SBH itu saya banyak mendapatkan sisi-sisi yang memang saya belum kenal sebelumnya. Di SBH itu keluarga saya banget. Karena di situ memang dirangkul, diajarkan bagaimana lembut, keras itu tergantung bagaimana kita menghadapi suatu keadaan. Boleh tanya sedikit kan Ki? Mungkin sebagian segelintir orang kan nggak akan tahu Saka Bakti Husada ya bergerak di bidang apa ya Ki? Iya benar banget. Saka Bakti Husada itu adalah suatu organisasi luar sekolah yang bergerak di bagian kesehatan. Kesehatan. Iya. Waktu kecil kan memang saya namanya waktu kecil kan banyak bercita-cita gitu kan. Betul, dari SD mungkin cita-citanya jadi dokter. Eh,
perawat dan lain Perawat. sebagainya. Mungkin seiring perkembangan zaman berubah. Berubah dan banyak sekali. Ternyata waktu dewasa, wah sekonyol itu ya cita-citaku gitu kan. Betul. Nah lalu dituangkan dalam mengikuti organisasi Saka Bakti Husada ini, kami berandai-andai mempraktikkan bagaimana perawat. Namun dalam artian hanya ringannya saja yang masih bisa diatasi oleh kalangan yang sama seperti kami, yaitu Saka Bakti Husada gitu. Seperti menangani orang yang sesak napas, pertolongan pertama, kemudian kecelakaan kecil lainnya. Jadi di situ memang diajarkan gitu, hal-hal yang harusnya kita bisa gitu, sebagai kader kesehatan. Kader kesehatan. Kemudian setelah Saka Bakti Husada, saya ikut pramuka juga di SMA 1 Tebas, Ambalan. Ambalan. Iya. Siapa ya? Kakak pembina ambalannya di SMA mungkin. Halo. Kakak gitu kan. Saya ambalan dan menjabat sebagai Dewan Kehormatan waktu itu. Dewan Kehormatan pada tahun berapa Ki? Aduh, saya udah lupa lagi kan. Waktu itu kan SMA-nya tuh saya tamatnya 2019. 2019 anggaplah 2018, 2017 dari awal. Dengan pertama kan ikut SBH, kedua dengan ikut ambalan. Apakah tidak bertempur ya? Oh, alhamdulillah bertempur, tapi alhamdulillah bisa diatasi kan. Jadi perjuangan saya waktu SMA sangat, saya katakan dari awal. Saya mau sekolah aja harus bawa air minum dari rumah, bawa bekal. Kalau tidak sempat bawa bekal, ya udah air minum aja, sama uang 2.000, real 2.000. 2.000 itu buat pergi sekolah. Dulu Ki kan gini, jarak dari Mensere ke SMA 1 Tebas sekitar 5 kiloan. Jauh kan? Jauh kan. Dulu pakai alternatif apa Ki, jalan kaki atau apa? Jadi pergi sekolah bekal 2.000 biar enggak kelambatan kan. Itu buat perginya aja, tapi masih aja kelambatan karena kan saya nyiapkan jualan dari subuh, biasa balik sekolah kan habis organisasi lanjut belanja sampai itu kan. Jadi perginya pakai oto atau angkot. Yeah. Terus saya sekolah, waktu istirahat yang 15 menit ketika orang makan, saya jualan. Dan saya jualan Puyong Legend. Itu adalah makanan kering waktu raya. Sampai makan pada botok, belacan, pernah saya jual di sekolah. Jual di sekolah yang notabene dijual di warung-warung kelontong. Iya, enggak. Itu sebetulnya saya jual ke guru-guru saya gitu. Luar Itu, biasa kan, memang perjuangan. Memang betul perjuangannya kan. Iya. Lebih boleh dicungit jempol lah untuk. Saya sebagai seorang kawan, seorang sahabat, masih ada titik kebanggaan buat Gigi kan. Mungkin segelintir orang malu untuk melakukan hal kayak kan. Mungkin banyak yang memang kita kan di situ kan setaraannya sama, si Andi atas dan di bawah kan standar ekonominya, tapi kita bisa kita omongkan lah kan. Masya Allah. Setelah itu kan saya lanjut organisasi. Saya membagi antara ambalan, SBH, organisasi kader kesehatan di sekolah kan ada. Yeah. Saya juga bagian di hal itu. Kemudian setelah itu saya ikut organisasi rohani waktu itu untuk mengenalkan saya tentang agama. Iya. Jadi itu memang organisasi yang mengajarkan saya betul-betul saya mengenal agama, mendalami agama gitu kan. Setelah itu udah sekolah organisasi sekitar jam maghrib saya baru pulang dari sekolah. Itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Dan saya pulangnya jalan kaki. Jalan kaki dari SMA 1 Tebas sampai ke iya. Setiap hari hampir setiap dilakukan hari. Setiap hari. Iya. Waktu ikut organisasi pun pakai oto tambang, kalau enggak dapat oto tambang saya berjalan. Jalan.
Aduh, salut lah dengan Iya. Kiki semua perjuangannya kan memang kata orang kan usaha tidak mengkhianati hasil. Mm-mm. Hasilnya alhamdulillah dengan itu mampulah mengangkat derajat keluarga kan. Amin ya Allah. Saya salut kok dengan ada titik kebanggaan. Oke, lanjut. Nah setelah itu kan setiap hari itu kan ada juga orang-orang baik pas lewat ya kan mungkin melihat Kiki dari jauh kan setiap hari jumpa kali kan. Coba. Jadi ditawarkan tumpangan. Dek mau ikut dah, tumpang dah sama abang lah. Cuman saya agak takut kan. Memang Betul. orang baik, cuman kita harus waspada apalagi malam-malam gitu kan. Betul. Memang malam. Saya berjalan kaki lah, enggak apa-apa, makasih banyak. Saya berjalan kaki. Habis Isa baru nyampe di rumah. Dari jam 5 Dari jam agak maghrib tuh. agak maghrib setiap hari. Jadi dilakukan selama berapa tahun? Dari awal sekolah sampai laka. Dari awal kakak. Iya. Mengapa saya demikian? Karena saya paham betul posisi saya dan keberadaan keluarga saya. Memang kurang mampu ya. Waktu itu saya merasa bertanggung jawab atas apa yang ada di keluarga kami. Salah satunya adalah melepaskan dari sulitnya keuangan. Jadi saya di situ dan mama saya investasi bagaimana saya bantu emak. Jadi balik sekolah langsung belanja, habis balik sekolah mandi apa enggak, lanjut ngolah jualan untuk dijual di esok harinya di sekolahan. Dan itu tiap hari sampai saya tamat. Gini Ki, boleh tanyakan kan Kiki dalam satu keluarga ada berapa bersaudara? 9. 9. Kiki Iya. anaknya? Anak kelima. Anak kelima. Yang kakak-kakaknya atau abang-abangnya? Enggak punya abang tapi punya kakak. Anak pertama udah meninggal. Iya. Anak kedua udah waktu itu udah bersuami kan. Masing-masing dengan kehidupannya lah. Betul. Dan anak selanjutnya, anak ketiga, anak keempat udah bersuami juga. Jadi kan otomatis kan yang punya tanggung jawab aturannya kan saya gitu. Karena belum bersuami kan, belum berkeluarga. Belum. Nggak ada tanggungan. Gitu. belum ada niat Ki ya? Belum ada. Belum niat. Mungkin kalau udah ada kan boleh disepil lagi. Iya boleh disupil. Boleh lah. Ya doakan aja ya. Amin. Untuk Mas Asmara kita pala Mas Asmara kita ada calon atau apa Ki? Mungkin lagi jomblo statusnya sekarang. Untuk itu alhamdulillah ada seseorang yang menemani di belakang saya. Tapi untuk ke arah yang pernikahan masih jauh karena kami masing-masing punya impian. Impian jadi kita jalan aja dengan hal-hal yang positif seperti dia mendukung kegiatan saya mendukung juga. Betul. Salah Aku satu. saling mendukung kan biar sama-sama balance. Iya. Kalau seorang nggak mendukung, seorangnya tetap hubungan tak akan mungkin berjalan lancar ya kan. Kita lanjut lagi Ki, untuk selanjutnya tadi kan dari SMA jalan kaki sampai 3 tahun. Lepas itu masuk kuliah ya kayak nganggur atau gimana Ki? Untung awalnya itu memang nunggu kelulusan. Nunggu kelulusan SMA. Saya sambil daftar kuliah. Tapi sebelumnya itu saya harus meyakinkan kedua orang tua. Betul, karena di bawah, mohon maaf kan. Di bawah gitu, di bawah sekali. Jangankan mau kuliah, waktu SMA aja saya harus mohon-mohon kepada orang tua untuk di SMA kan. Karena jangankan SMA, SMP pun kewalahan gitu. Jadi orang kecil seperti kami hanya perlu berusaha keras. Berusaha keras yang kami pikir hal orang lain yang memikirkan hal itu pasti tidak mungkin gitu kan. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya petani dan anak yang kecil, ini orang kecil, saya bisa juga sekolah, saya bisa juga kuliah gitu. Dan hal itu berhasil saya buktikan kepada orang banyak.
gaji kan pasti banyak. Pandang-pandang dari masyarakat untuk apa gitu sekolahnya kan untuk makan pun payah ya kan, mohon Iya maaf benar. itu kan tetap ada omongan dari masyarakat kan, tetangga atau kan tuh makannya susah weh, susah weh nak kuliah ya kan, tetap ya kan Iya pikir tetap omongan ada. dari orang tua ya apa kan Iya. bisa lagi lanjut kerja aja ya kan, Benar. Benar banget. betul kan. Pokok lanjut kerja gitu orang tak mampu ya kan. Iya. Jadi waktu itu memang saya yakinkan kedua orang tua saya. Betul. Saya bilang seperti ini. Yang penting izinkan, yang penting ngeridokan aja. Jadi insya Allah nanti jalannya mulus gitu. Kiki tidak bakalan minta 1% pun uang untuk pendidikan, uang untuk kuliah. Dan itu saya buktikan pada orang tua saya sampai sekarang tidak ada sama sekali. Dan Kiki buktikan, Kiki bukan hanya sekolah gitu. Kiki buktikan bahwa Kiki bisa berprestasi juga dari awal sampai kuliah, alhamdulillah gitu. Kiki buktikan, Kiki walaupun jualan tapi Kiki bakal utamakan pendidikan, bakal utamakan belajar gitu. Kalau orang berpikir kan kapan kau belajarnya, pintar ki kau yang gih, nah, kan Betul. jualan tolen, nah pikiranmu uang tolen ya kan, duit. Padahal hal itu terjadi karena latar belakang kita gitu. Betul. Di hal keadaan lah yang membuat kita seperti ini. Kalau enggak seperti itu kan, kalau saya enggak berusaha dengan orang tua saya berbakat, mungkin impian saya untuk kuliah ini enggak ada. Sekarang enggak bakalan terwujud. Dan alhamdulillah waktu itu kan sempat juga kena ragukan. Oh ternyata kau juara juga ke katanya. Enggak sampai kena lakukan. Iya benar. Gitu. Ya Ki, kan berapa lama meyakinkan orang tua ya? Akhirnya lulus ya. Oh, 1 tahun. 1 tahun, Iya. jadi nganggur dulu 1 tahun. Dan nganggur. Langsung. Iya karena kan waktu SMA kan meyakinkan. Itu uang enggak mampu nong, bisa ke tak bayar sekian. Ingat waktu SMA Kiki nabung Bayar SPP. untuk sekolah, belum SPP, Belum. 40.000 asli 40.000 ya Kiki tabung dari hasil jualan es lilin, jualan goreng pisang Kiki tabung, dan tabungan Kiki 40.000. Dengan percaya dirinya Kiki daftar SMA Negeri 1 Tebas membawa 50.000 ya. Akhirnya terima. Awalnya guru-guru apa istilahnya, makasih, oh 50.000 maaf bu nggak bisa, tapi Masya Allah tabarakallah sampai sekarang kami berterima kasih mengenang bukti Ibu Hayati, Bu Hai yang dikenal, mungkin Kama yang kenal, pasti kenal. Bu Hai yang orang yang tersentuh dan mendengar bahwa uang itu, bahkan uang itu yang 40.000 pun hasil nabung, beliau sampai nangis waktu ya dengar kekuatan Kiki nak sekolah. Jadi beliau membolehkan, ndak apa bu, yang penting dia mau sekolah saya salut gitu kan, sampai nangis ibu menerima uang 50.000 dan dikasihlah 50.000 ya pertama Kiki sekolah dengan uang 50.000. Tapi alhamdulillah semakin kita kuat, semakin Allah memudah jalannya. Waktu SMA Kiki mendapatkan beasiswa yang alhamdulillah bertubi-tubi masuk sekaligus. Alhamdulillah. Jadi Kiki makasih banyak kepada Bu Hayati. Mungkin sekarang beliau ada di pulau lain, waktu itu di Sulawesi kalau nggak salah kan. Pindah, jadi saya memang betul-betul kasih sedih gitu. Beliau salah satu orang menjadi saksi Kiki. Karena waktu itu waktu sekolah kan memang ekonomi kami kan maju mundur kan, apalagi orang kecil seperti kami kan. Jadi beliau waktu mata pelajarannya Kiki dolok disuruhnya maju waktu pelajarannya. Kemudian ketika Kiki kena panggil lah Bu Hayati, kawan-kawan, ngapain Kiki ngapain? Ini seenggaknya buat salah, tapi ternyata Masya Allah dikasihnya uang untuk beli buku LKS. Jadi sampai Kiki itu tamat kan, Kiki dan nganggur, nggak kuliah, tapi waktu menunggu kelulusan Kiki langsung cari kerja. Sambil nunggu kelulusan SMA,
Kiki cari kerja jadi asisten rumah tangga. Rumah tangga pernah lakukan. Pernah hampir semua kerjaan kayaknya. Iya karena demi memang, niat nak sekolah iya, ya kan, pentingnya pendidikan kan. pentingnya pendidikan. Karena memang di keluarga kami kan memang keterbatasan ekonomi ya. Betul. Sampai ndak punya uang untuk melanjutkan sekolah. Sekedar SMP pun lelah gitu bahasa orang. Kakak Kiki harus mempertaruhkan sekolahnya hanya untuk makan. Dia umur belasan tahun, baru 11 tahun atau kira. Pergi ke Malaysia, merantau demi nak sesuap nasi. Jadi Kiki berusaha untuk Kiki bisa sekolah, tapi Kiki bisa juga menghidupi keluarga, bisa balik setidaknya untuk bantu meringankan beban orang tua. Nah, seperti ya. Jadi waktu ye kerja asisten rumah tangga dan ngasuh bayi, dari ngasuh bayi, anak TK, sampai ke anak SD, jadi Kiki ngasuh sekaligus 3 orang anak. 3 orang anak. Dan itu sambil masak, cuci piring, lap lantai, semuanya Kiki lakukan. Udah tutorial berumah tangga. Gak bisa dibuat bini. Kalau ada yang mau. Kalau dia mau ya. Jadi memang itulah yang ada dalam kekuatan diri Kiki. Apa yang Kiki lakukan asal itu halal dan itu demi pendidikan Kiki. Kiki mau berubah. Ya. Lanjut lagi Kiki. Ini kan tadi kan dari masa flashback masa SMA itu masa sekarang kan dengan hasilnya gitu. Dulu dari SMA masuk ke jenjang perguruan tinggi ya ke jalur prestasi atau jalur apa Ki? Jalur beasiswa. Kalau kuliah itu kan pertama ini ya. Kiki waktu itu mau ngambil non reguler dengan biaya 4 juta lebih per semesternya. Iya. Waktu itu gaji Kiki 700.000. Jadi Kiki harus mengumpulkan 6 bulan untuk membayar SPP aja. Jadi itu dilema memang Kiki berusaha tapi Allah berikan petunjuk, Allah berikan jalan. Jadi Kiki tidak jadi ngambil non reguler tapi ngambil reguler. Reguler ya SPP-nya 1 juta lebih. Dan Kiki coba untuk ajukan beasiswa prestasi, salah satunya adalah jalur bidik misi yang dipertimbangkan melalui prestasi yang masuk 5 besar setiap tahunnya dari SMA. 5 besar. Iya karena waktu SMA alhamdulillah diberikan Allah nikmat untuk menjadi juara di kelas juara 2 tahun berturut-turut dan juara 3 di awal sekolah. Dulu SMA jurusan apa Ki ya? SMA IPS. IPS. Iya. IPS berapa dong? IPS 4. IPS 4. Mungkin ada kawan-kawannya nonton Ki IPS 4 Ki, latihan hasilnya Kiki sekarang. Masya Allah. Sapa dulu Ki kawan-kawannya. Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan baik, amin. Mungkin ada bestie-bestinya Ki. Masya Allah, udah jauh-jauh katanya. Ada jauh-jauh mungkin ada yang udah berkeluarga kan. Iya, udah berkeluarga dan sebagainya. Jadi waktu itu kan memang beasiswa bidik misi kan. Kiki ikhtiar aja, percaya aja kalau misalkan rezekinya, insya Allah, gitu kan. Alhamdulillah, ternyata Kiki lulus beasiswa bidik misi yang pendaftarnya ya diperbandingkan satu kampus gitu kan. Saingannya, tapi yang dipilih cuma 10 orang. Dari berapa waktu ya Ki satu kampusnya? Kiki ndak ingat ya, cuman yang memperjuangkan bidik misi memang benar-benar ramai. Dan itu dilewati berbagai rancangan dari video, kemudian nilai dan lain sebagainya. Video-video rumah kita bagaimana keadaan kita waktu kita bersama dengan keluarga bagaimana dan sebagainya. Itu dari bidik misi. Jadi alhamdulillah setelah itu Kiki reguler kan, kebetulan waktu itu kan Kiki bingung antara mau lanjut kerja sama orang atau gimana ya, soalnya kan reguler kan setiap hari kan, sampai Jumat kan, gak mungkin mau kerja sama orang cuma 2 hari, sedangkan waktu itu kan bos Kiki orangnya sibuk kan, tapi Allah berikan lagi hikmah, waktu itu Kiki terkena penyakit
Jadi penyakitnya itu memang tidak bisa mengerjakan hal-hal yang berat seperti Tipes. hal-halnya bukan tipes juga kena, tapi waktu itu Kiki kena penyakit yang memang harus istirahat total gitu lah, istirahat total nggak kerja. Jadi waktu itu alhamdulillah Allah berikan hikmah lah melalui penyakit itu. Iya. Jadi Allah berikan hikmah, Kiki hanya fokus ke bidik misi itu dan fokus untuk kuliah gitu. Tapi di samping itu Kiki berusaha untuk tidak memanfaatkan bidik misi aja, tapi Kiki cari sampingan selama kuliah. Jadi waktu kuliah pun masih jualan. Masih jualan, masih di kampus-kampus masih iya, jual yang sana. masih jualan. Jadi teman Kiki yang pertama kali jadi saksi itu Monisa. Halo Monisa. Beliau memang betul-betul tahu bagaimana perjuangan Kiki dari jual mie goreng, jual donat. Iya. Malah seorang ya? Iya, sampai dosen Kiki ngasih nilai ujian. Dia cuma nyuruh Kiki buat ngasih motivasi kepada adik-adik tingkat bahwa jangan sampai putus kuliah. Betul. Hal apapun bisa dicapai asal kita mau. Karena beliau tahu dari awal perjuangan Kiki mau kuliah seperti apa. Jadi beliau hanya minta itu aja sebagai untuk ngisi nilai ujian. Jadi terharu kan dengan Mas. Iya, Masya Allah beliau. Jadi Kiki rasanya waktu itu enggak pantas mau ngomong gitu kan. Karena Kiki masih jauh daripada kata orang motivasi gitu. Masih jauh dari kata motivator gitu kan. Jadi masih banyak orang yang pantas untuk mendapatkan itu. Tapi karena Bapak sangat percaya Kiki bisa menyampaikannya, Kiki mampu gitu kan. Alhamdulillah waktu itu Kiki jalan. Alhamdulillah kan memang gitu. Memang di angkatan kita atau adik-adik di bawah kita kan memang untuk masalah pendidikan itu kan masih kurang kan. Lebih baiknya gimana ya? Untuk motivasi lah untuk remaja-remaja ataupun pemuda-pemuda yang masih putus sekolah, lanjutkanlah pendidikannya kan. Karena pendidikan yang sangat penting. Ibaratnya gitu. Memang kan ijazah ya tanda kita pernah belajar, bukan tanda pernah kita berpikir, tapi ijazah adalah penting sebenarnya. Kebanyakan orang yang tidak tahu. Ibaratnya gitu. Kita kan makan nggak parik ya. Makan nggak parik kan. Ijazah tuh sebagai batu loncatan sebenarnya kalau orang tahu kan. Misalnya orang yang dalam sekolah kan ambil edakan jauh-jauh. Bukan nak meloncat. Mungkin kita aja ijazah kan ada batu loncatan tuh kadang pun belajik. Tapi kita dah nekat ke menuju parik kesuksesan ya. Seperti itu. Setidaknya kalau kita tidak menjadi orang sukses, setidaknya kita punya ilmu gitu. Karena nanti khususnya perempuan lah ya. Karena madrasah pertama itu perempuan. Betul. Tuh, waktu dia menjadi seorang ibu. Jadi yang pertama kali menjadi guru adalah ibunya gitu. Jadi hanya kita jangan hanya terfokus sekolah tinggi hanya untuk jadi orang sukses. Sukses itu adalah bonus. Betul. Gitu. Jadi Kiki berprinsip seperti itulah. Kiki ingin belajar karena Kiki pengen jadi orang yang lain juga yang merasakan pendidikan tinggi. Tapi orang tua Kiki selalu bilang, inilah kita. Bisakah orang kecil seperti kita untuk mendapatkan hal yang orang lain dapatkan? Betul. Tapi itulah Kiki ini keras kepala, Bung. Keras kepala Kiki. Bisa mak, bisa. Gitu. Yang penting dukung aja. Betul. Yang penting restui ya. Pasti jalannya mudah. Alhamdulillah Allah mudahkan dengan diluluskannya Kiki wisuda tanggal 22 kemarin bulan Juni. Alhamdulillah. Kiki tadi saya terpacu juga dengan Lempa Putri Hijab Kalbar. Putri Hijab Kalbar. Dulu Ki kan bisa masuk Putri Hijab tuh macam mana ceritanya? Dulu kan dari jualan langsung kuliah. Linknya dari mana ke Putri Hijab? Ada ke link dari kawan atau dari HP kan? Ikut organisasi Putri Hijab atau mana? Boleh lagi jelaskan sedikit. Oke. Waktu itu pertama kali tahu Putri Hijab itu hanya melalui kakak tingkat. Beliau ngomong sering, Ki cobalah ikut
dikasihkannya pamflet putri hijab. Cobalah ikut. Kiki mikir, ya Allah lah kak, gitu kan. Kayak gak yakin kan. Tapi Kiki bertekad dalam diri, oh mungkin inilah jalan untuk Kiki berubah. Coba Kiki ikut dulu. Tapi sebelumnya Kiki harus mendalami dulu. Apa sih putri hijab itu? Iya. Dia bergerak di bidang apa? Kemudian tugasnya apa aja? Siapa foundernya gitu kan? Jadi Kiki pelajari dulu. Setelah itu baru Kiki ikut mantapkan diri. Dan waktu itu memang sebelum putri hijab, Kiki dikenalkan dengan Duta Anti Narkoba Kalbar. Duta Anti Narkoba Kalbar. Tahun berapa ya Ki? Tahun 2019 ajangnya, tapi ngambilnya 2020. Dengan segudang prestasi seorang Kiki Putrianti kan. Dulu sebelum dia yang Duta Narkoba ya, sebelum putri hijab. Sebelum, jauh sekali. Gimana ceritanya kan gitu, narkoba tuh kan identik dengan untuk memotivasi ya para pengguna kan, sedangkan kita kan masuk ya belum semua masuk ke dunia ya gitu, bisa Kiki kan dari sekian ribu orang yang ada di Kalbar waktu itu kan, yang bisa Kiki yang dipilih ya, mungkin kan dan semestinya tok Kiki dipilih kan, tetap ada seleksi atau apa kan, di jalur apa ya Ki? Waktu itu Duta Anti Narkoba memang hanya lewat di media sosial, kemudian juga disemangati oleh kakak tingkat. Kiki coba ikut dengan biaya sendiri. Waktu itu Kiki keluarkan sekitar 7 juta lebih untuk biayanya dari transportasi, online, karena kan memang dari awal tidak punya heels, tidak punya baju yang bagus kan, tidak punya dan sebagainya lah. Jadi Kiki cari uang, pakai uang Kiki sendiri. Awal itu pas maba, mahasiswa baru. Itu hasil dari jualan, dari usaha dan sebagainya. Kiki juga nggak nyangka, ternyata 7 juta gitu totalnya. Kan tarik kan. Betul, Nah, betul. waktu itu tidak terpilih menjadi duta anti narkobanya, tapi sudah sampai kepada finalis duta anti narkoba. Waktu itu kan peserta dulu kan, peserta lalu diseleksi dari berapa banyak ya, puluhan lah, 50-an atau berapa ya, 40 orang lebih kali. Nah, itu diseleksi, kemudian sudah lulus seleksi baru masuk finalis. Nah ketika di sana baru setelah sampai finalis aja gitu, tapi waktu itu masih dikasih tanggung jawab untuk masing-masing jadi informan tentang narkoba dan lain sebagainya. Setelah itu anti narkoba, Kiki lanjut lagi tuh ikut duta HIV AIDS, tapi waktu itu hanya sekedar ikut seleksi. Kemudian baru Kiki ikut yang namanya Putri Hijab Kalbar. Putri Hijab Kalbar, tahun berapa ya Ki? Tahun 2021. Itu masih corona kan Ki? Iya, kayaknya. Iya masih corona. Masih corona tahap 2. Iya tahap. Jadi waktu itu memang Putri Hijab itulah yang membuat Kiki betul-betul berubah, kayak mendapat gelas seperti ini gitu di Putri Hijab. Ki, boleh dijelaskan sih apa sih Putri Hijab sebenarnya? Nah, Putri Hijab itu adalah ajang pageant di mana kita itu sebagai model. Kalau pada umumnya model itu kan orang-orang yang mohon maaf tidak berhijab, Betul. yang pakaian terbuka dan sebagainya. Tapi di Putri Hijab Kalbar itu adalah model-model yang berhijab, yang mewajibkan berhijab, kemudian mengajarkan sosial, kemudian mengajarkan agama dan lain sebagainya. Hijab itu. Jadi Kiki berusaha untuk ikut Putri Hijab sekaligus menambah relasi lah gitu kan. Betul. Untuk menambah pertemanan, wawasan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kan Allah berikan kesempatan Kiki setelah gagal berkali-kali, Allah berikan rezeki di Putri Hijab Kalbar dan dinobatkan menjadi Putri Hijab Persahabatan. Dulu Ki, Putri Hijab adiknya Kiki kan bergerak di bidang
Fashion Ya, model. fashion model. Dulu Kiki kan ibaratnya jualan gitu kan, jualan. Kan belum kenal arti sebuah istilahnya udah kata modeling gitu kan. Apa ke Kiki belajar modelingnya otodidak atau ada gurunya atau les privat atau apa ya? Memang awalnya itu autodidak ya, sendiri. Otodidak. Iya, nonton di YouTube, bagaimana menjawab waktu entertainment, waktu interview. Nah, itu belajar di YouTube memanfaatkan HP. Waktu itu kan, oh susah sekali mendapatkan HP ya. Tapi alhamdulillah waktu kuliah, Allah lancar mendapatkan HP, belajar di situ bagaimana seorang model. Waktu itu memang minder sih ya, karena kan memang latar belakang kita tuh berbeda gitu. Waktu Betul. ikut ajang tersebut beda-beda. Mereka tuh berasal dari orang berada semuanya, orang kaya gitu Kasih kan. kasih lengsokan gitu ya kan. Kan beda sendiri gitu Betul, kan. betul. Di saat mereka memakai tas brand, yang kita ini tas G5. Kan istilahnya seperti itu. Betul, betul. Jadi memang minder waktu itu. Tapi ya udahlah, kan di Putri Hijab ini beda. Beda, dia bukan hanya melihat dari segi kecantikan dan sebagainya, dia lebih mengedepankan ilmu public speaking, sopanan dan lain sebagainya. Kecantikan itu memang auranya wanita. Betul, analogi ya. Iya, seperti itu. Jadi kecantikan yang sesungguhnya adalah dari hati, bukan hanya rupa. Iya. Ini apa nih? Dulu, dulu iya. Dulu Kiki tuh dikenal orangnya pendiam, introvert juga kan. Tapi sekali bertemu gitu kan public speakingnya bagus selalu kan. Masya Allah, masih belajar ya. Iya. Macam mana lah motivasi mungkin ada di luar Sinun yang mungkin introvert untuk motivasi lah gimana ya? Bisa kan mungkin ada yang tidak introvert kan, nah ngomong di depan publik gitu kan, public speakingnya langkah-langkah seperti apa yang Kiki terapkan dari awal mulanya pendiam sampai tahap terucupnya masih sambasnya. Ki jelasin Ki. Benar sekali. Sebetulnya yang membuat Kiki introvert ya awalnya, memang karena itulah dari kecil sudah mengenal bully. Bully yang membuat Kiki pendiam. Oh. Karena Kiki merasa ya Allah, sampai waktu itu bahkan ada orang yang tidak suka melihat Kiki pakai jilbab. Betul. Jadi Kiki Putri Hijab itulah Kiki ingin membuktikan ke dia, Kiki semakin kuat gitu. Jadi waktu itu sampai dilemparkannya batu di rumah Kiki sampai pecah kaca jendela. Nah itu dia tidak suka Kiki pakai hijab, sampai ditariknya waktu itu, kan tidak pantas pakai hijab. Sampai segitunya Kiki. Iya, waktu itu bullying sampai segitu. Dan itu perorangan, lalu dia mengajak kelompok-kelompoknya waktu itu. Dan itu luar biasa. Kiki hanya sebatas lewat di rumahnya aja, sampai dilempar batu sampai berdarah kepala. Sampai berdarah. Iya, saking dia nggak sukanya sama Kiki. Apa Ki masih sekarang masih ada perasaan dendam atau gimana? Sebetulnya dendam itu tidak ada ya. Tapi dalam hati itu aku nggak bakalan lupa atas apa yang kamu lakukan. Gitu. Nggak bakal lupa karena itu ya, dendam itu sebetulnya menyakitkan ya? hati Betul, kan. relatif. Tapi dalam hati kita ini nggak bisa lupa hal-hal yang seperti itu karena Betul. pertama kali Kiki diperlakukan seperti itu hanya sebatas Kiki ini jualan, hanya sebatas Kiki pakai hijab sampai segitunya. Waktu sekolah itu dibully di kain pel itu dibasahkan ke dalam air, dimasukkan di atas kepala Kiki, ditempel di atas kepala, dan segitu kejamnya pembulian waktu itu. Waktu SD hanya sebatas Kiki jualan, Kiki tagih dia beli itu es Kiki, itu kan Kiki jualan punya orang kan. Betul. Kiki mau ganti punya orang kan juga nggak punya uang, itu hanya sebatas untuk Kiki jajan gitu kan, untuk bantu orang tua. Tapi disitulah titik Kiki dia tidak menyukai Kiki, lalu terjadi pembulian. Di saat itu juga lah Kiki menjadi orang pendiam, introvert dan sebagainya. Kiki kayak ada trauma tersendiri dengan pembulian itu. Betul. Jadi
Kiki sangat menentang keras dengan adanya pembulian karena bisa mematikan karakter seseorang. Betul, betul. Tidak semua orang itu bisa mampu untuk mengatasi pembulian itu. Bagaimana jika mereka yang mengalami pembulian itu pada akhirnya membunuh diri atau lain sebagainya, itu kan sangat berbahaya dong Mbak. Betul, dengan Itu berbahaya sekali. sangat Iya. bullying. Apalagi Kemudian setelah itu itulah yang membuat Kiki pengen membuktikan, Kiki pengen bangkit lalu ikut memantapkan diri untuk ikut putri hijab. Kiki buktikan balas dendam Kiki seperti ini gitu. tuh. Kiki pengen balas dendam dengan cara seperti itu. Kiki Dengan buktikan. secara prestasi, bukan Iya. dengan secara balas. Dulu kan ada namanya hukum alam. Iya, hukum Luka alam. dibiar darah. Iya. Sekarang dibuktikan dengan membayar dengan dendam, bayar dengan prestasi. Iya, Kiki buktikan dengan itu. Sangat terharu juga kan, memang bullying di sekolahnya kan sangat rentan untuk mematikan sebuah karakter kan. Tadi kita lanjut. Tadi tugas putri hijab apa ya Ki? Tugasnya? Menyampaikan kebenaran, ya. Kita apa ya perlu kita sampaikan sebuah kebenaran ya. Jangan sampai tingkat bullying terjadi lagi sampai saat itu. Kita stop bullying untuk generasi kedepannya. Karena kita ada tahun 2045 ada program generasi emas namanya. Iya. Yang ada sedikit saya tanyakan kan, dari tadi kan sibuk organisasi sampai kuliah tuh, sampai kuliah kan udah tamat kan bergelar S1. Kesibukannya Ki selain putri hijab tuh kesibukannya apa ya? Iya. Kesibukannya sekarang mungkin hanya freelance ya. Dari awal itu make up. Sekarang yang baru-baru adalah dekor. Kita masih belum punya propertinya, tetapi kita berusaha untuk jalankan properti yang dipunya rekan-rekan lain. Tapi kita yang dekor. Kemudian fotografer. Fotografer boleh lagi mungkin ada kawan-kawan yang nak kawin berminat, boleh dia Bang Kiki boleh lagi. Iya. Ya, oke. Kita kebetulan paket lengkap sih sebetulnya, ini adalah usaha bareng Ayang. Ya, bisnis ini kita abadikan dalam sebuah logo yang kita abadikan dalam bentuk media sosial, yaitu Hakiki Galeri Foto. Mungkin ada filosofinya dari Hakiki apa ya Ki? Boleh disampaikan lah. Mungkin ada filosofinya ya kan setiap Hakiki itu berasal dari kata Hafizal dan Kiki. Hafizal dan Kiki. Iya, karena bisnis itu kita berdua yang rintis dari awal. Ki, untuk kalau kita untuk memakai jasa Hafizal Hakiki, mungkin tarifnya berapa ya Ki? Murah ya, karena kita juga tergolong pemula daripada yang senior lain atau nuhun. Ya, jadi mungkin berkisaran kalau foto itu hanya 400 atau berapa gitu, tergantung kesepakatan. Tapi kalau misalkan ada yang low budget, kita insya Allah lah kita usahakan gitu, karena kan impian setiap orang itu pasti ada. Betul. Dan kita berusaha bantu dalam bentuk diskonan atau lain sebagainya gitu. Karena kita pernah merasakan hal yang susah ya. Hal yang susah jadi kita walaupun kita pernah merasakan hal susah, jangan sampai kita udah tahu rasanya susah tapi kita mampu untuk menolong, kita biarkan gitu. Betul. Kami nggak mau seperti itu. Jadi kami bantu dalam bentuk diskonan ataupun kortingan. Untuk Hakiki tadi ya untuk kameranya, fotografernya untuk apa aja Ki? Mungkin kawinan atau fotografer itu lengkap ya, bisa lamaran, kawinan, priwed, ulang tahun, tunangan dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu kita foto-foto kelas gitu kan, untuk bikin foto formal dan lain sebagainya, itu ada semuanya di Hakiki Galeri Foto. Kita abadikan di situ karena setiap apa-apa yang kami kerjakan kan dalam bentuk foto kan? Betul. Iya, bingkai foto. Jadi kita kasih nama Hakiki Galeri Foto seperti itu. Iya,
Kalau seseorang mau pakai jasa Hakiki Foto mungkin melalui hubungannya di mana? Mungkin ada kontak WA-nya atau media sosialnya Ki? Boleh Untuk lah. media sosial di Instagram itu @hakiki underscore galeri foto. Kalau Facebook Hakiki Galeri Foto. Dan untuk nomor WA bisa hubungi 083153822912. Mungkin itu saja. Terima kasih pada Kiki. Mungkin para kalangan yang mau memakai jasa Kiki bisa tertera di media sosial yang telah beliau sampaikan. Mungkin Insya Allah ya, murah meriah Murah. dan kita pasti akan memberikan yang terbaik versi kita gitu. Sesuai. Yang penting komunikasinya baik aja seperti Betul. itu. Terima kasih. Ki, selain dipinum Ki kayaknya Ki. Terima kasih. Minum teh santai. Ya, Ki, alhamdulillah ya kan. Ki, untuk selanjutnya apalah harapan dan cita-cita Kiki sebagai putri hijab untuk kedepannya lah, untuk putri-putri yang gitu ya. Jelas. Baik. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Pesan. Mau yang mana nih? Pesan dulu atau kesan? Yang mana baiknya Yang ya? mana Ki? baiknya ya, karena sejatinya yang baik itu pasti terbaik ya kan. Jadi pesan Kiki untuk semuanya, untuk generasi muda khususnya karena mendekatkan tentang kenuranian, kemanusiaan dan lain sebagainya, tolonglah jangan menjadi penonton saja untuk mereka-mereka yang di bawah tekanan. Ini masih berbicara tentang bullying ya. Rangkul mereka. Kalau mereka curhat itu dikasih motivasi, berikan motivasi agar mereka terus bangkit. Karena waktu itu saya pernah ada seseorang menghampiri kemudian dia curhat, kebetulan pun orang tuanya juga curhat pada saya. Dia adalah salah satu korban bully di kelasnya, di sekolahnya, hanya karena dia adalah salah satu murid juga yang berprestasi lalu dibully. Kan hal yang tidak wajar gitu kan. Bully itu tidak wajar. Yang mengatakan wajar itu Sungguh terlalu kata terlalu. Mama. Karena mungkin dia belum merasakan. Apalagi orang yang mentalnya sangat lemah gitu kan. Bully itu sangat menghancurkan. Jadi untuk putri hijab Kalbar pun, untuk khususnya saya sendiri, saya bukan hanya menjalankan program kerja untuk berbagi hijab dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita menyampaikan secara tidak langsung bahwa kita harus terus memperbaiki diri. Setidaknya kalau kita tidak menemukan orang baik, jadilah orang yang baik itu. Kemudian seterusnya terus berusaha apapun yang ingin kalian dapatkan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Intinya duit. Iya, duit. Intinya duit. Intinya duit. Kalau moto hidup Kiki adalah Duit. adalah kunci kesuksesan. Ingat ya. Duit. Duit itu adalah kunci kesuksesan. D adalah doa, U adalah usaha, I adalah ikhtiar, T adalah tawakal. Maka akan sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kesuksesan itu kan bukan hanya yang kaya raya ataupun yang lain sebagainya. Kesuksesan itu adalah hal yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin, ternyata berhasil kita Betul. dapatkan gitu. Itu dah sukses. Tapi bagaimana kita memandang sukses itu seperti apa? Itu tergantung Betul. orang yang memandang. Betul. Persepsi orang tentang kesuksesannya berbeda-beda. Beda-beda. Intinya itu. Apa tadi? Duit. Ingat duit. Duit. Oke, kesannya itu ini kesan terhadap apa nih? Terhadap podcast ini? Terserah lah ya. Oke, kesannya luar biasa sekali di podcast ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya yang mungkin
tidak terasa lama juga kita ngobrol ya, karena memang harus seleluasa ini ya kita ngobrol. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Apalagi udah saling kenal kan. Reuni. Iya, reuni gitu. Saya luar biasa sekali untuk podcastnya Pak Solihin ya. Sering-sering bikin yang seperti ini karena ini adalah hal yang positif yang mungkin satu orang termotivasi. Nah, masuk pahala yang masuk ke Bapak, ke Agung gitu. Intinya duit. Nah, intinya duit ya. Intinya duit. Jadi sukses selalu untuk podcastnya Pak Solihin. Kemudian tim-tim juga yang telah bergabung. Semoga sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin. Mungkin itu saja. Ya Ki, untuk penutupan terakhir biasa di SBM podcast ya wajib ada quotes hari ini. Oh, apa itu? Ayo Ki, kata-kata hari ini Ki untuk jadi sebuah motivator. Sebenarnya motivator adalah orang yang banyak masalah sebenarnya. Iya, benar. Ayo Ki, kata-kata motivator Ki. Oke, kata-kata dari saya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika Allah telah berkehendak. Tetapi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, melainkan seseorang itulah yang mengubah nasibnya sendiri gitu. Artinya kita harus berusaha dan intinya duit. Duit. Untuk quotes hari ini dari saya mengutip juga dari perjalanan hidup Kiki, ada sebuah quotes dari saya. Pertama, kamu direndahkan, kedua kamu diremehkan, ketiga dan kamu berhasil. Sekian podcast malam ini. Terima kasih kepada Kiki yang udah nyempetin waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.